Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu fase di mana jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Usia produktif berkisar antara 15 sampai 64 tahun, sedangkan usia tidak produktif yaitu berkisar 14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas. Pada masa tersebut diperkirakan jumlah penduduk produktif mencapai 70%, sedangkan 30% sisanya merupakan jumlah penduduk tidak produktif. Untuk itulah adanya Indonesia Emas yang merupakan impian besar bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan impian tersebut, kunci utamanya bukan terletak pada kekuatan ekonomi, politik, atau bahkan militer, melainkan terletak pada kekuatan kualitas manusianya. Visi saya untuk Indonesia Emas 2045 salah satunya yaitu pengembangan sumber daya manusia atau SDM dengan cara terjadinya emansipasi pendidikan bagi seluruh masyarakat, dimanapun setiap warga negara harus punya akses mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem pendidikan Indonesia seperti kurikulum, sumber daya pengajar, dan infrastruktur juga harus menghasilkan manusia Indonesia yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berdaya asing global. Kalau hari ini program pendidikan di Indonesia wajib belajar 12 tahun, ke depan paling tidak program pendidikan di Indonesia yaitu wajib belajar hingga bangku kuliah, tetapi dengan biaya yang sangat terjangkau. Hai, saya Agil Sustiwa dan misi saya untuk Indonesia Emas 2045 adalah dengan menyelenggarakan pendidikan yang inovatif, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena seperti tujuan pendidikan yaitu untuk memanusiakan manusia, serta bagaimana cara manusia itu dapat bertahan hidup, bermasyarakat, serta bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Menurut saya, pendidikan adalah bekal paling penting untuk Indonesia Generasi Emas 2045. Mengapa? Karena dengan pendidikan yang baik dan benar, suatu peradaban dapat berjalan dengan lancar. Dan dengan seperti itu juga Indonesia dapat menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Di tahun ini Indonesia sedang mencapai puncak di mana penduduk usia produktif sangat banyak, dan menurut saya kesempatan ini juga lah yang harus dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan yang baik dan benar agar kelak Indonesia dapat menjadi negara maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mewujudkan visi Indonesia pada tahun 2045 menjadi generasi emas, salah satu visinya adalah menjadi orang yang berkarakter dengan menerapkan 18 karakter dalam kehidupan sehari-hari, seperti religius, jujur, komunikatif, peduli sosial, peduli lingkungan, tanggung jawab, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokratif, dan lain-lainnya yang harus ditumbuh kembangkan dari anak-anak usia dini. Terima kasih. Misi saya dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 adalah dengan berperan aktif serta patuh dan taat kepada hukum dan peraturan. Saya pun akan menjadi seorang guru yang mampu mendidik siswa-siswi saya agar mereka mampu berpikir dengan nalar dan hati nurani. Misi saya untuk Indonesia Emas di 2045. Menurut saya, saya sebagai mahasiswa, misi saya yaitu pertama, kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya khususnya dengan teman-teman yang memiliki alma mater atau prodi yang berbeda-beda, misalnya dengan teknik, dengan kita di ranah pendidikan, dengan ranah kesehatan. Mungkin kenapa kita harus kolaborasi, karena sekarang kita tidak bisa bergerak sendiri gitu. Untuk Indonesia Emas pun kita harus menjadi generasi yang ahli di bidangnya masing-masing, dan menurut saya tidak bisa disamaratakan. Misalnya ketika mahasiswa yang turun aksi dengan mahasiswa yang berprestasi, itu bisa mengatakan mahasiswa yang berprestasi itu disebut kaum tidak peduli dengan pemerintah, tidak menyampaikan aspirasi. Terus orang yang mengikuti aksi misalnya bisa
mengklaim dirinya aktif. Menurut saya kita bisa melakukan perubahan dengan jalan kita masing-masing. Kita bisa melakukan perubahan dengan cara kita masing-masing. Yang pasti kita punya satu tujuan, yaitu memajukan Indonesia. Menurut saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan sikap peduli kepada sekitar. Pemuda harus memiliki sikap peduli yang tinggi. Bisa diwujudkan dengan melakukan aksi sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya di sini akan menyatakan misi saya terhadap generasi emas di tahun 2045. Misi saya adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan problem solving yang ada di dunia saat ini, biar siswa-siswa dapat makin maju perkembangannya tentang apa itu problem solving dan apa itu yang sudah saya jelaskan ke mereka. Gitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan di bidang pendidikan, seperti pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dengan menyediakan berbagai fasilitas yang memadai serta bangunan sekolah yang layak guna menunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu, memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan kegiatan positif yang lainnya. Guru-guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif sangat diperlukan dan dipersiapkan dari sekarang untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Selain itu, pendidikan moral sangat diperlukan agar sumber daya manusia yang dihasilkan tidak hanya mampu bersaing tetapi juga memiliki etika. Pendidikan merupakan aspek penting untuk membentuk karakter setiap individu. Pendidikan menjadi wadah utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Generasi selanjutnya melalui pendidikan anti korupsi agar menjadi generasi yang berpribadi anti korupsi. Misi saya untuk Indonesia Emas tahun 2045 adalah menjadi pribadi yang semakin hari semakin produktif. Lalu saya ingin menjadi seseorang yang dipandang sehingga saya dapat menyuarakan betapa pentingnya pendidikan termasuk peran guru di dalamnya. Dan saya ingin menjadikan fasilitas-fasilitas sekolah di Indonesia maksimal dan sama rata tanpa adanya dibeda-bedakan, sehingga tidak ada istilah sekolah top ataupun sekolah golongan. Saya sebagai pemuda Indonesia memiliki misi dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, yaitu karena saya adalah calon pendidik, maka yang akan saya lakukan adalah menjadi seorang pendidik yang profesional yang mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta kreatif, efektif, dan inovatif, dan juga mampu menguasai apa saja tujuan kurikulum yang sedang berlaku dan mampu membentuk karakter serta kepribadian bangsa agar dapat menghasilkan pribadi yang mampu bersaing secara sehat di kemudian hari. Karena keberhasilan seorang pemuda ditentukan oleh kualitas dari pendidik itu sendiri. Terima kasih. Misi saya untuk menjadikan Indonesia Emas di tahun 2045 yaitu dengan cara menjadi seorang tenaga pendidik yang mempunyai keprofesionalan dan mempunyai semangat cinta tanah air. Karena dengan keprofesionalan dan semangat cinta tanah air, saya dapat mengabdi dan rela berkorban untuk menciptakan dan mempersiapkan generasi muda, generasi penerus bangsa yang dipudukan Indonesia untuk menuju generasi emas di tahun 2045. Terima kasih dari saya seorang calon guru untuk Indonesia Maju Merdeka. Untuk mewujudkan visi generasi emas tahun 2045 ada beberapa misi yang bisa kita laksanakan. Yang pertama itu adalah penguatan sistem hukum nasional dan juga anti korupsi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, pemerataan di setiap daerah baik di bidang pembangunan, perekonomian maupun pendidikan. Yang keempat, pemanfaatan internet secara bijak. Yang kelima,
mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan juga mempertahankan kepribadian bangsa. Yang keenam, anti rasisme. Kita harus memahami bahwa semua manusia itu sederajat tanpa ada perbedaan kelas. Lalu terakhir yang ketujuh, ada ekonomi kreatif. Karena Indonesia tidak akan bisa masuk ke dalam 7 kekuatan ekonomi terbesar apabila kita hanya mengandalkan dari sektor perkantoran saja. Misi saya untuk generasi emas Indonesia tahun 2045 adalah yang pertama, berpikir kritis dan adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi di era globalisasi ini. Kemudian yang kedua, sebagai agen perubahan dari masalah-masalah di bidang multidimensi seperti kemiskinan, korupsi, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, sebagai kontrol sosial, yakni mengontrol perilaku pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang dan merugikan masyarakat. Dan yang terakhir adalah memiliki akhlak dan moral yang baik untuk menjadi contoh bagi generasi penerus. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk mewujudkan generasi emas 2045 ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Mengapa pendidikan? Karena pendidikan ini merupakan aspek terpenting dalam pembentukan karakter. Nah, karena karakter itu menentukan kualitas moral dan tingkah laku manusia itu. Kita sebagai generasi muda harus memiliki karakter yang kuat untuk mewujudkan bangsa Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, generasi muda harus mempunyai sifat yang kompetitif. Nah, kompetitif ini adalah sifat untuk berdaya saing yang tinggi gitu. Nah, yang ketiga ini, generasi muda harus mempunyai jati diri dan prinsip yang kuat gitu, terutama dalam berbangsa dan bersifat Pancasilis agar generasi muda tidak mudah luntur rasa cintanya terhadap bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, generasi muda harus berkemampuan 4C. C yang pertama itu komunikatif, yang kedua itu kolaborasi, yang ketiga kreatif, dan yang keempat critical thinking. Saya sebagai pemuda Indonesia mempunyai misi untuk mencoba ikut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Karena saya berada dalam ranah pendidikan dan akan menjadi seorang pendidik nantinya, maka dari itu misi saya adalah menjadi tenaga pendidik yang profesional, berkompeten, memiliki wawasan yang luas, memiliki pengajaran yang inovatif dan kreatif. Dengan begitu, saya diharapkan mampu mewujudkan generasi-generasi bangsa yang lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyambut cita-cita Indonesia Emas 2045 yang dapat kita lakukan, tentunya saya sendiri akan menaikkan nilai sumber daya pada manusia itu sendiri. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara mengikuti perkembangan pengetahuan dan juga teknologi atau dengan cara belajar. Selain itu, kita juga harus menanamkan nilai moral pada diri kita masing-masing. Karena nilai moral ini akan menjadi acuan dalam kita mengambil tindakan. Sehingga pada nantinya, kita sebagai generasi muda, kita memiliki pengetahuan ilmu yang cukup baik dengan diiringi moral, sehingga selain kita mampu berkembang secara pengetahuan, kita juga memiliki etika. Nah, jadi dengan cara tersebut tentunya kita memiliki peran dalam menyambut cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk Indonesia Emas, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia generasi emas dengan cara menjadikan generasi yang berakhlak, bermoral, dan bermartabat, serta menyelenggarakan program pendidikan inovatif
yang dapat menunjang terciptanya pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif, agar dapat menjalin dan melaksanakan kerjasama dengan pemuda di berbagai daerah. Juga dapat mempererat solidaritas, kesatuan, persatuan, dan kebersamaan dengan memupuk rasa peduli dan saling membantu sehingga terciptanya sumber daya manusia generasi yang berkompeten dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, misi-misi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama itu disiplin. Disiplin memang sangat perlu untuk guna mencapai Indonesia Emas, karena disiplin ini adalah hal-hal yang sangat penting. Nah, ada hal yang bisa kita contoh dari kehidupan sehari-hari. Biasanya dimulai dengan hal sederhana, yaitu mengantri. Mengantri memang sangat hal sepele sepertinya, tapi dari hal-hal kecil itu saja kita harus menerapkan sikap disiplin. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat kini masih sulit untuk bersikap disiplin, bahkan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu adalah disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini sering sekali kita tidak melakukan. Misalnya disiplin datang tepat waktu, ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ataupun berjumpa dengan seseorang. Nah, ada satu negara yang sangat wajib dicontoh, yaitu Korea Selatan, menjadi salah satu negara dengan perkembangan paling pesat karena sikap disiplinnya. Mereka selalu datang tepat waktu ke kantor, mengantri, kerja keras, dan berbagai kerja efisien lainnya. Nah, patut tuh kita contoh. Indonesia Generasi Emas tahun 2045 itu emansipasi pendidikan. Salah satu cara yang dapat saya lakukan sebagai guru nantinya, saya akan mengikuti program volunteer yaitu Indonesia Mengajar. Di dalam program volunteer tersebut, saya akan berbagi ilmu kepada anak-anak di daerah pelosok serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan di zaman era milenial ini. Serta saya akan memotivasi semangat siswa untuk menjadi orang sukses di masa depan. Sehingga dengan adanya program ini, generasi muda Indonesia dapat lebih mandiri secara finansial dan dapat menciptakan sumber daya yang berkualitas. Saya berharap di tahun 2045 anak-anak bangsa sudah mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang merata seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pelosok sekalipun. Dengan begitu, visi misi Indonesia akan mudah tercapai untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Sekian, terima kasih. Menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045, misi saya adalah dengan menjadi ujung tombak yang tajam. Bagaimana dengan cara saya membentuk diri saya sebelum saya membentuk generasi bangsa dan ikut andil dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia sehingga dapat melahirkan kader-kader bangsa yang berkualitas. Karena Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar mengenai Indonesia yang maju, unggul, dapat bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menghadapi isu-isu nasional ataupun internasional secara dewasa. Ya, jadi misi saya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang pertama adalah menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal dan upaya. Saya juga ingin menjadi seseorang yang berpengaruh dalam negara dengan mempelajari lebih dalam tentang perkembangan teknologi untuk memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia, seperti penyembuhan penyakit langka dan sulit diobati, contohnya kanker. Terima kasih. Adapun menurut saya misi Indonesia Emas 2045 yaitu sesuai dengan visi Indonesia
Indonesia Emas 2045. Salah satu faktor untuk mewujudkan Indonesia Emas yaitu kualitas dari sumber daya manusianya. Nah, yang sangat berperan di sini adalah generasi muda. Generasi muda yang akan memegang kekuasaan pemerintahan nantinya. Nah, untuk itu sebagai generasi muda, sebagai kita pemuda-pemudi harus giat belajar. Semua harus wajib mengikuti kebijakan Indonesia, yaitu mengikuti jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah, pemerintah pun harus mempunyai kebijakan sendiri pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun yang tidak mengikuti sekolah. Nah, untuk itu pemerintah harus memiliki kurikulum dan infrastruktur yang baik sehingga menghasilkan siswa-siswa generasi muda yang berpikir kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Misi saya dalam menghadapi generasi emas 2045 yang pertama itu mencari pengalaman sesuai dengan skill yang saya kuasai. Yang kita ketahui dalam generasi emas 2045 di mana semua orang dalam usia produktif dan persaingan dunia pekerjaan bukan hanya orang Indonesia saja, melainkan orang-orang luar negeri pun bekerja di Indonesia. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas public speaking. Kenapa public speaking? Karena yang saya ketahui dalam petinggi-petinggi perusahaan atau instansi itu orang-orang yang memiliki public speaking yang bagus. Berarti manfaat public speaking bukan main-main. Maka dari itu saya akan meningkatkan kualitas public speaking saya, karena manfaat dari public speaking diantaranya itu yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, kemampuan public speaking, orang-orang akan senang mendengarkan perkataan apa yang kita katakan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas diri kita. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk memimpin. Dan kelima, kemampuan public speaking yaitu melatih kita berpikir secara kritis. Maka dari itu, dalam generasi emas 2045 yang harus saya kuasai itu public speaking, karena manfaat dari public speaking bukan main-main dan itu memang harus ada di diri saya dalam menghadapi generasi emas 2045. Sekian. Lalu, bagaimana misi saya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Menurut saya, kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 berada pada kualitas sumber daya manusianya, terutama pemuda. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia harus menaikkan nilai kualitas sumber daya manusianya yang bisa ditempuh melalui pendidikan. Nah, berkata pendidikan, sebagai seseorang yang menimba ilmu di institusi berlatar pendidikan, belajar tentang pendidikan dan melihat realitas pendidikan saat ini. Nah, pendidikan di Indonesia saat ini hanya menonjol pada aspek kognitifnya saja. Terlebih dari itu, aspek keterampilan dan aspek karakter masih belum tersentuh secara komprehensif. Nah, terlebih sebentar lagi Indonesia akan mengalami bonus demografi yang bisa menjadi peluang atau bumerang, maka pendidikan di Indonesia saat ini perlu berorientasi pada aspek keterampilan dan aspek karakter untuk mempersiapkan generasi mudanya di Indonesia Emas 2045. Nah, berkuliah menjadi salah satu jalan saya untuk tidak hanya sekedar mengejar cita-cita saja, terlebih dari itu untuk mampu berbakti, hidup, dan bermanfaat di masyarakat. Untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, kita sebagai generasi milenial harus berpikir dengan pola pikir yang jernih dan cerdas dalam mengatasi masalah. Dan kita harus memanfaatkan teknologi dengan benar agar arah pembangunan ekonomi negeri ini dapat terwujud menjadi Indonesia Emas. Visi saya adalah menjadi seorang mahasiswa yang aktif. Aktif di sini bukan hanya aktif di bidang perkuliahan, namun juga aktif di luar perkuliahan, seperti mengikuti organisasi dan mengikuti kegiatan pengabdian terhadap masyarakat. Mengapa? Supaya saya dapat menjadi seorang mahasiswa yang berpengalaman. Karena apabila kelak saya menjadi seorang guru, saya ingin menjadi seorang guru yang penuh pengalaman dan profesional. Kenapa? Karena guru adalah seorang pahlawan
di garis terdepan di bidang pendidikan untuk dapat menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dan pelopor, supaya kelak akan dapat menciptakan atau mencapai visi dari Indonesia Emas tahun 2045. Saya, Puji Astuti Firdaus, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, memiliki misi untuk Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional yang nantinya dapat menghasilkan generasi-generasi atau anak-anak muda terbaik yang mampu berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, dan juga mampu bersaing secara global. Saya akan memaparkan misi saya untuk Indonesia Generasi Emas 2045. Yang pertama adalah menerapkan dan menyadarkan dan mempelajari dari dini mengenai anti rasisme. Karena apa? Karena di tahun 2045 nanti saya harap, saya inginkan masyarakat menjadi masyarakat yang saling toleran. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara yang beragam. Nah, yang kedua adalah melek hukum, mengajarkan masyarakat mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia, karena kita adalah negara hukum. Tentunya masyarakat harus tahu. Nah, yang ketiga adalah ekonomi kreatif. Di sini sangat penting karena ekonomi kreatif merupakan tonggak di mana tahun 2045 untuk menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Nah, yang keempat adalah bayar pajak. Di sini sangat penting menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya bayar pajak, karena bayar pajak merupakan tanggung jawab masyarakat, di mana masyarakat bisa membangun negara yang lebih baik dengan taat aturan membayar pajak. Nah, yang terakhir adalah nasionalisme. Nasionalisme ini sangat penting karena apa? Dengan rasa nasionalisme, masyarakat akan tahu betul perjuangan mereka untuk negara yang lebih baik. Rasa nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap masyarakat. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi saya untuk menjadikan Indonesia Emas tahun 2045 yaitu memberantas kemiskinan. Kemiskinan saat ini merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Upaya untuk memberantas kemiskinan atau mengatasi masalah kemiskinan ini yaitu pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Nah, masyarakat juga bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk dirinya sendiri atau membantu orang lain. Membuka lapangan pekerjaan sendiri ini merupakan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Nah, membuat lapangan pekerjaan sendiri juga bisa mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan untuk kehidupannya sehari-hari, dan juga tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, hal ini bisa menekan rendah angka kemiskinan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku mahasiswa pendidikan, harus berbenah dan mempersiapkan diri agar menjadi guru yang profesional, menjadi guru yang bermoral, menjadi guru yang tidak hanya pintar, namun juga dapat mengajar dan mengerti akan muridnya, dan menjadi guru yang dapat digugu dan ditiru oleh muridnya. Karena jika nantinya saya bisa menjadi guru yang seperti itu, saya akan bisa juga melakukan peran saya sebagai pelaku perubahan yang nantinya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dicita-citakan dan diharapkan pada Indonesia Emas kelak melalui sebuah layanan pembelajaran yang nantinya akan saya berikan. Untuk itu, saya akan berbenah dan mempersiapkan diri agar bisa melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak hanya dapat bersaing namun juga beretika.
meniru apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Sehingga anak perlu diajarkan dan dicontohkan perilaku-perilaku yang baik, sehingga anak nanti menjadi terbiasa. Anak merupakan salah satu calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Ketika anak memiliki karakter yang baik, maka suatu bangsa tersebut akan terbentuk menjadi bangsa yang baik. Kini saya akan menyebutkan misi Indonesia Emas 2045. Yang pertama adalah penanaman pendidikan karakter anak sejak dari sekolah dasar. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal misalnya dengan mengikuti wajib belajar 12 tahun. Pendidikan non-formal seperti pelatihan-pelatihan penunjang keahlian, sehingga kita dapat mengoptimalkan kemampuan setiap orang untuk menunjang visi Indonesia Emas 2045 agar dapat berguna bagi masyarakat dan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Misi saya untuk Indonesia Emas yaitu yang pertama, karena sekarang saya sedang berada di dunia pendidikan, maka menurut saya hal yang harus dilakukan yaitu mencintai profesi saya, baik nantinya menjadi seorang guru ataupun profesi lainnya. Karena menurut saya apabila seseorang telah mencintai pekerjaan, maka ia akan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati sehingga hasilnya pun sangat maksimal. Yang kedua, untuk menunjang profesi saya sebagai seorang guru, maka haruslah mencari tahu bagaimana caranya menjadi seorang guru yang profesional. Salah satunya yaitu dengan menempuh pendidikan, dan dengan cara ini juga dapat menyadarkan seorang bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kehidupannya dan untuk masa depannya. Sekian. Indonesia Emas 2045. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi sumber daya alam tersebut tidak akan berpengaruh jika tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang unggul. Maka di sini pendidikan sangat penting karena pendidikan dapat merubah karakter manusia dan menjadikan manusia menjadi manusia yang unggul. Maka yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu dengan memperbaharui sistem pendidikan atau memperbaiki sistem pendidikan, baik itu manajemen pendidikan, kurikulum, ataupun kualitas guru. Mewujudkan Indonesia Emas ini hal yang perlu sekali dilakukan, ialah meningkatkan kualitas pendidikan, karena itu adalah salah satu yang sangat pentingnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri. Karena pendidikan itu tidak akan mati dan tidak akan ada habisnya. Nah, tidak hanya itu, pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya ini juga penting untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Seperti yang kita ketahui bahwa manfaat pembangunan ini sangat banyak, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang masih berencana diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah lainnya. Adapun misi saya yaitu pertama, saya akan berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh, bukan hanya untuk diri saya, kedua orang tua saya, tetapi juga untuk anak didik saya nanti apabila saya menjadi seorang guru. Dan apabila saya tidak menjadi seorang guru, setidaknya saya bisa menjadi guru terbaik bagi anak saya kelak, sebagai bentuk usaha saya untuk generasi emas Indonesia tahun 2045. Kedua, saya akan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar saya tentang wajib belajar 12 tahun. Kenapa? Karena di sekitar saya masih banyak anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan ke SMPA atau SMA. Ketiga, saya akan berusaha untuk mengabdikan diri saya untuk menjadi seorang guru di sekolah dasar dekat rumah saya. Kenapa? Karena di sana masih kekurangan guru. Akibatnya terjadi pembludakan jumlah siswa. Jadi satu kelasnya itu bisa lebih dari 40 siswa. Misi saya untuk menghadapi Indonesia Emas
2045. Ya, yang pertama itu adalah menanamkan nilai moral dalam bermasyarakat. Yang kedua, mengamalkan jiwa Pancasilaisme. Yang ketiga, membangun kesadaran literasi dan daya juang tinggi dalam hidup dan kehidupan. Dan yang keempat adalah memanfaatkan media digital dalam bidang IT dan desain grafis. Nah, seperti itulah misi saya. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik berkeringat hari ini daripada bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air mata di masa tua. Lebih baik menahan rasa lapar dan kantuk hari ini daripada harus merasa was-was di esok hari. Dia yang di masa mudanya berhasil menahan diri dari berhura-hura lebih layak untuk merasakan kesuksesannya di masa depan. Jika kita tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiap dengan datangnya kebodohan. Jika kita tak mampu menahan perihnya perjuangan, maka bersiap dengan datangnya kekalahan. Jika kita tak mampu bersabar dalam menjawab tantangan zaman, maka bersiap akan tertinggal dalam perubahan. Anak muda jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada dua pilihan bagi kita semua. Terus-terusan jadi penonton atau turun jadi pemain. Berubah atau tertinggal, diwarnai atau mewarnai. Percayalah, anak muda hari ini dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hidup mahasiswa.